Halo semuanya, ini Diamond. Sudah lama sejak aku melebur pedang. Untuk beberapa alasan, pedang Witcher buatanku tidak benar-benar menjadi populer. Meskipun kami mendapat dolar kuning dari YouTube, jadi kami mungkin kehilangan semua kemajuan. Aku harap kali ini kalian akan mendukung kami, karena kami sedikit berhasil. 60% sudah menonton tanpa subscribe, bukan 65 seperti sebelumnya. Ini tentu saja masih kurang baik. Mari kita dapatkan 6,5 pelanggan lagi. Ayo teman-teman, sedikit lagi. Ngomong-ngomong, karena kamu tidak suka pedang dan komentar yang paling populer adalah melelehkan Trisula Aquaman. Baiklah, terserah kalian. Satu-satunya hal yang aku ingin tahu adalah Trisula mana yang lebih keren, yang dia miliki di awal film, atau yang ada di final, ketika kemampuannya telah meningkat atau sesuatu yang lain. Aku lebih suka yang sebelumnya, meskipun itu tampak bercabang 5 atau sejenis itu. Tapi itu lebih cantik, menurutku lebih keren. Tulis di komentar mana yang lebih kamu sukai. Kami meneliti pertanyaan tersebut dan mulai menggambarnya pada media kerja kayu. Ternyata agak rumit, aku bahkan takut kami tidak akan bisa membuat karya yang serumit itu. Tapi seperti yang mereka katakan, biarpun takut, tapi tangan yang bekerja. Saat kita mengebor lubang agar bisa dipotong rapi dengan gergaji ukir. Ngomong-ngomong, kami harus mengebor banyak lubang. Detailnya rumit, dan ada banyak lengkungan, pengencang, lalu kami cukup kesulitan mengeluarkannya. Media kerja kayu menjadi tidak stabil, dan kami harus melakukannya. Keluarkan sepotong demi sepotong. Tapi begitulah Trisula kayu. Model sebelumnya lebih keren menurutku. Kemudian kami membersihkannya untuk waktu yang lama, dan membulatkannya dengan freezer. Dan di balik layar, dalam waktu sekitar 3 hari, kami mendapatkan keindahan ini. Ini masih perlu diselesaikan dengan mesin boron, karena ada banyak detail kecil, tapi buatku sudah mirip dengan aslinya. Bagaimana menurutmu? Tulis di komentar. Semakin banyak komentar, semakin besar peluang YouTube untuk mempromosikan video kita. Aku tetap mengecatnya dengan primer untuk menghilangkan semua gerinda, karena logam harus terbentuk dengan sempurna. Juga, di balik layar, kami membuat tip dengan lambangku, huruf T, Diamond. Kami harus mengotak-atik ukiran dan detail kecil, tapi itu terlihat cukup keren bagiku. Aku pikir kita akan menggunakan perunggu untuk membuatnya terlihat seperti emas, lebih kuat. Nah, kita lanjutkan. Mari kita mulai proses pencetakan. Seperti yang kamu lihat, aku akan membentuk ujung Trisula itu sendiri. Topi baja, pipa tempat kami akan memasang semuanya. Aku mungkin akan membuatnya dari pipa aluminium. Kali ini kami akan mencetaknya dengan pasir merah muda. Jadi tidak seorang pun yang bisa benar menebak di komentar. Kebanyakan menulis bahwa itu adalah pasir kinetik, tetapi sebenarnya bukan. Siapapun yang menebak, aku akan beri like di komentarmu. Mari kita hapus semua yang tidak perlu, dan tutupi cetakan kita dengan tutupnya. Baiklah, dan voila, seperti biasa, semua bedak bayi tentunya. Jangan tanya kenapa. Seperti yang kamu lihat, ini adalah cetakan pedang penyihir tua. Tapi aku tidak memotongnya. Sayang sekali, aku hanya membelah dua dan membuatnya menjadi semacam tandu atau sejenisnya. Baiklah, aku akan menutupi Trisula kita dengan bagian atas. Ya, itu dibelah dua. Jadi kita bisa membentuknya dengan sempurna. Kami menaburkan bedak lagi dan mengisi semuanya dengan pasir merah muda. Ngomong-ngomong, ini bahkan tidak perlu ditepuk. Sangat keren. Tidak seperti campuran granit. Aku tidak suka warnanya. Bagaimana menurutmu? Tulis di komentar. Jadi kami menutup dengan penutup dan menunggu sebentar. Sepertinya sudah kering. Mari kita buka. Ini sudah terbuka, tapi semoga tidak merusak cetakannya. Semuanya terlihat bagus. Sekarang yang tersisa hanyalah mengeluarkan bagian lainnya. Mari kita mulai dengan headpiece. Ini keluar dengan mudah, tapi itu agak berantakan pada Trisula. Sepertinya tersumbat dan tidak mau keluar. Tapi ini sempurna. Semua pembulatan dan lingkaran terbentuk. Dan sekarang, hal utama adalah memastikan perunggu tidak gagal dan semuanya dicetak dengan baik. Mari kita mengebor lubang di tengah. Ini akan menjadi lubang tempat aku akan menuangkan logam cair. Ini akan mengalir ke headpiece dan Trisula pada saat bersamaan. Kami akan membersihkan alurnya. Dan hancurkan semua lubang. Aku mengebor lubang lain di setiap ujungnya untuk mengurangi tekanan dan meminimalkan penyusutan logam. Perunggu adalah logam yang bagus, tetapi aku tidak bisa menjamin semuanya. Aku khawatir di suatu tempat logam tidak akan terisi atau menyusut dan akan ada lubang. Sekarang kita perlu mengecat dengan cat anti lengket agar pasir tidak masuk ke logam. Hal itu mempengaruhi kualitas logam. Kami mengecerkan cat dengan alkohol. Ini cara yang menyenangkan untuk membakar. Baiklah, kita sudah selesai. Mari kita buat cetakan kita. Tutup semuanya dengan lembut. Kamu tahu, akan lebih mudah untuk membalik bentuk dengan gagang tandu ini. Aku juga menutup atasnya dengan berbagai potongan perunggu, karena aku khawatir logam itu akan mengangkat cetakan kami dan akan mengapung. Kami menyalakan tungku kami dan mulai melelehkan perunggu.
Seperti yang kamu lihat, aku mencairkan kapak versi Viking yang gagal kubuat. Ya, hanya dalam video yang tampaknya mudah dilakukan. Kami memiliki setidaknya 2 upaya yang gagal. Kami memakai pelindung pandai besi kami, pastikan untuk memakai topeng, dan tentu saja pelindung mata. Baiklah, logamnya cair. Ayo kita lepas arang besinya. Aku pikir kita sudah siap. Mari kita mulai. Mari kita keluarkan dengan lembut. Ini sangat berat. Aku tidak terbiasa seperti pada aluminium. Kami akan menuangkan bersama. Ayo mulai. Ini sulit, kami melebur sekitar 20 kg logam. Ya, tentu saja sekitar 30% akan dipotong. Bagaimanapun, trisula akan berat. Aku pikir semuanya berjalan dengan baik dan logam keluar di mana-mana. Mari kita buka. Wow, ini berasap. Ini rata di semua bagian. Ternyata sangat baik. Aku sangat khawatir tentang ujungnya. Khawatir ini akan patah. Nah, lihat teman-teman, entah logamnya terlalu panas atau perunggu memiliki kotoran. Tapi kami mendapat warna gradient. Ini sangat keren. Tentu saja. Mari perbaiki bagian atas dan potong kelebihannya. Logamnya tampak kuning di bawah kerak. Kami mulai memotong lubang di sana dan bagian dalamnya berwarna keemasan. Tidak apa-apa, logamnya tidak rusak. Kamu lihat, semuanya berjalan dengan baik. Sekarang kita harus berusaha seperti biasa untuk mengerjakan semuanya, karena hanya ada sedikit ruang di antara ujungnya. Ya, kami bahkan harus menggunakan bor kecil. Bahkan secara normal pemotong baut tidak muat di sana. Jika kamu tahu berapa banyak waktu yang kami habiskan untuk ini, kami bahkan harus membeli file karena itu perlu untuk membuat semuanya akurat dan indah. Singkatnya, ini ternyata menjadi proyek tersulit dalam sejarah channel ini karena setiap ujung berbentuk segitiga dan semua faset harus disikat ke proporsi yang sempurna. Kami harus mengulangnya dalam waktu yang lama dan membosankan sampai kami mendapatkan bentuk yang sempurna. Tapi kemudian teman-teman, ini bersinar dan ternyata keren. Kami mempertajam dan memoles setiap ujung, dan kami mendapatkan hasil akhir yang sempurna di setiap bagian. Masih ada topi baja yang harus diselesaikan. Dan hal terakhir adalah pipa yang akan kita pasangkan semuanya. Ini adalah pipa aluminium biasa dari toko. Trisula sudah memiliki berat lebih dari 12 kg. Jika pipa itu beratnya lebih dari 5 pon, aku tidak akan bisa mengayunkannya sama sekali. Tapi ini 1 kg, dan itu juga kuat. Yang tersisa hanyalah mengukurnya dan mempertajam dudukannya. Pipa ini sangat ringan. Aku berharap bisa menggoyahkan semuanya. Kami akan memperbaikinya dengan epoksi, dan kami akan memalunya dengan kuat. Dan tentu saja, kami akan memberi warna emas pada gagangnya, agar terlihat seperti perunggu. Ngomong-ngomong, cat sudah dingin, sedikit lebih gelap, tapi ini oke. Teman-teman, aku sangat senang kita melakukannya dengan benar. Tolong beri aku banyak dan banyak likes, mungkin YouTube akan menjadi tren bagi kami. Trisula ternyata keren. Aku bukan Aquaman teman, tapi bahkan dengan pegangan aluminium, aku hampir tidak bisa mengayunkannya. Ini sangat berat, tapi aku suka keseimbangannya. Kamu bisa mengayunkannya seperti tiang. Kamu bisa memukulnya dengan ujungnya. Trisula itu seperti tombak, benda yang nyata. Sekarang aku mengerti mengapa gladiator menyukai Trisula. Mari kita lihat, aku sudah ingin mengujinya. Mari kita mulai dengan labu. Aku ingin menguji daya tembusnya. Kami menggambar wajah haters. Oh, ini seperti menusuk dengan mentega. Aku tidak merasakan halangan sama sekali. Lihat, ayo kita coba. Ini tidak hanya menyodok, ini memotong. Ujung tombak ini luar biasa. Sekarang aku mengerti kekuatan Trisula.
Sekarang aku ingin memeriksa gerakan mengepak. Ya, ini memotong dan menembus, sesuatu yang multiguna, seperti pedang. Dan mari kita periksa ujungnya. Kelapa, ya, ini juga kuat. Pada Trisula Aquaman versi terakhir, sudah diasah seperti anak panah. Ya, tentu keren. Tapi bagiku, pada dasarnya aku menyukai Trisula sebelumnya juga. Aku suka semua Trisula secara umum. Jika kamu melakukannya juga dan ingin berterima kasih kepada kami atas pekerjaan yang telah kami lakukan, like video ini, subscribe, dan pastikan untuk share video ini ke teman-temanmu. Dan nyalakan lonceng sehingga kamu tidak ketinggalan video terbaru. Itu saja teman-teman, semoga sukses, sampai jumpa.